diskon rate-nya atau tingkat bunganya. Yang pertama kita cari tahu dulu diskon rate dengan 20%. Nah, di sini kan diketahui 0,833 sampai ke bawah 0,335. Nah, ini dapat dari mana? Jawabannya ini dapat dari tabel nilai sekarang atau tabel present value. Nah, nanti tabel present value ini kalian bisa lihat di Google. Kita cari yang bagian 20%, tingkat bunga 20% dan juga dengan periode 1 sampai 6. Jadi kita tuliskan ya 0,833 sampai ke bawah 0,335. Tabel yang keempat yaitu tabel present value. Nah, dari mana kita dapat 41.650.000? Yaitu dari 50 juta dikalikan dengan 0,833. Nah, hasilnya adalah 41.650.000. Nah, di sini kita bisa tahu PV-nya tahun pertama, selanjutnya kita hitung aja ya PV-nya sampai ke tahun ke-6. Tahun ke-6 yaitu 6.700.000. Nah, setelah kita mengetahui PV dari masing-masing tahun, kita totalkan PV-nya. Nah, total PV dengan diskon rate 20% yaitu 128.710.000. Nah, bisa kita ingat-ingat lagi, NPV itu rumusnya adalah total PV dikurangi dengan investasi. Jadi kita langsung kurangin aja 128.710.000 dikurangi dengan 120 juta. Dan hasilnya adalah 8.710.000. Ini adalah NPV dengan diskon rate 20%. Nah, selanjutnya kita cari tahu diskon rate-nya 30%. Nah, ini di tabel kelima ya, bisa kita lihat diskon rate 30%. Nah, dari mana dapat 0,770? Itu bisa kita lihat dari tabel nilai sekarang atau tabel present value. Kita cari di bagian 30% dalam periode 1 sampai 6. Jadi di sini kita tuliskan aja 0,770 sampai ke bawah 0,207. Nah, cara menghitung PV-nya yaitu dengan dikalikan proses dikalikan dengan diskon rate-nya. Jadi kita kalikan pada tahun pertama 50 juta dikalikan dengan 0,770. Hasilnya 38.500.000. Dan begitu seterusnya sampai di tahun ke-6 yaitu dengan proses 20 juta dikalikan dengan diskon rate 30% yaitu 0,207. Hasilnya adalah 4.140.000. Nah, selanjutnya kita hitung total PV dengan diskon rate 30%. 38.500 sampai ke bawah ini semua dijumlahkan dan hasilnya adalah 106.320.000. Nah, kita ingat-ingat lagi ya rumus NPV yaitu total PV dikurangi dengan investasi. Jadi total PV dengan diskon rate 30%, 106.320.000 dikurangi dengan investasinya 120 juta dan hasilnya adalah minus 13.680.000. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan aja ke rumus IRR-nya. Rumus IRR yaitu RK atau tingkat bunga yang kecil, kita tuliskan di sini 20%, ditambah dengan NPV dari tingkat bunga yang rendah. Nah, tingkat bunga yang kecil kan di sini diketahui 20%. Jadi NPV dari 20% adalah 8.710.000. Nah, dibagi dengan total PV dengan tingkat bunga yang kecil. Di sini diketahui 128.710.000 dikurangi dengan total PV dari diskon rate yang tertinggi, yaitu dari diskon rate yang 30%. Jadi total PV-nya dari 30% yaitu 106.320.000. Nah, selanjutnya dikalikan dengan tingkat bunga yang besar dikurangi dengan tingkat bunga yang kecil, yaitu 30% dikurangi dengan 20%. Nah, nanti hasilnya, kalau nilai IRR-nya ini lebih dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka investasi ini layak untuk diterima. Tapi kalau nilai IRR-nya lebih kecil dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka investasi ini sebaiknya ditolak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fajri juga Husna yang telah menyampaikan materinya.
tentang capital budgeting ya. Selanjutnya silakan Pak Fajar boleh menyampaikan materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, di pertemuan kali ini kita membahas capital budgeting ya. Artinya seperti sudah tadi disampaikan di materi yang telah disampaikan bahwa saya buka prolognya dulu buat kasih gambaran besar, baru nanti kita belajar masalah hitung-hitungan. Sebetulnya hitung-hitungannya nggak terlalu complicated, cuma mungkin ngelihat rumusnya aja yang mungkin kelihatannya jadi agak susah, tapi sebetulnya nggak terlalu susah. Jadi sekitar 2 minggu lalu kan kita belajar net present value kalau nggak salah ya. Berarti net present value hitungannya balik lagi ke di dalam perhitungan kali ini bahwa konsepnya itu sama gitu ya. Nah, di dalam kita belajar capital budgeting ini artinya sebuah perusahaan itu kan didirikan untuk terus tumbuh. Poinnya kan gitu ya. Nah, untuk bertumbuh dan terus menghasilkan laba tentunya dalam perjalanannya perlu melakukan langkah-langkah strategis yang terkait dengan investasi gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan, investasinya apakah mau melakukan ekspansi atau melakukan efisiensi gitu ya supaya labanya itu tumbuh. Nah, di dalam memutuskan sebuah rencana ke depan itu membutuhkan sebuah perhitungan. Apakah langkah tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan, gitu ya. Nah, saya coba bicara dalam kapasitas yang lebih simpel gitu cara berpikirnya. Misalnya sebuah perusahaan, oke, kita untuk menghasilkan laba dan tahu labanya terus tumbuh, kita perlu melakukan ekspansi usaha. Kita perlu melakukan penambahan kapasitas, yang artinya kita perlu membuat sebuah pabrik baru misalnya, sebagai contoh. Atau kita membutuhkan satu proyek baru. Entah itu apakah proyek itu terhubung dengan lini bisnis yang telah ada, ataupun proyek tersebut terpisah dari lini bisnis yang telah ada, gitu ya. Atau mungkin sekarang kayaknya ini mesin-mesin pabrik kita ini udah nggak efisien, gitu. Sehingga kita mau mengejar efisiensi, sehingga mesin-mesin itu harus diganti semua. Berarti kan perlu investasi baru. Jadi kalau kita ngomongin capital budgeting ini udah pasti menyasarnya nanti ke aktiva tetap, gitu ya. Karena melakukan sebuah investasi-investasi baru, baik tujuannya adalah untuk ekspansi atau tujuannya adalah melakukan efisiensi. Misalnya tadi kalau efisiensi artinya pakai mesin yang lama ini mungkin bahan bakunya boros, ya mungkin bahan bakarnya boros, sehingga kita perlu mesin baru yang lebih efisien. Tapi kan ada uang yang harus dikeluarin, gitu loh. Nah, untuk melihat apakah investasi yang dilakukan ini akan memberikan keuntungan atau tidak terhadap perusahaan, maka kita perlu menghitung apakah investasi ini menguntungkan atau tidak. Gitu. Nah, cara melakukan analisanya itulah yang kita pelajari sekarang. Ada yang namanya payback period, ada yang pakai metode payback period, ada yang pakai metode IRR. Sebenarnya ada banyak nanti metode, ada tadi apa profitability index gitu kan. Jadi secara gambaran besarnya itu seperti itu. Ada yang memasukkan unsur present value,
ada yang tidak memasukkan unsur present value. Kayak payback period kan tidak memasukkan unsur present value. Payback period itu tujuannya adalah kalau kita melakukan investasi ini, kapan balik modalnya? Gitu. Di dalam case yang payback period ini, misalnya sebuah proyek berjangka waktu 5 tahun. Kalau dia misalnya bisa payback period, bisa balik modal dalam waktu 3 tahun, maka proyek ini dianggap layak. Gitu ya, dianggap layak. Nah, kalau yang pakai rumus IRR, itu kita membandingkan antara rate of return yang akan didapat dari project dibandingkan dengan cost capital budgetnya. Gitu. Makanya tadi presenternya menyampaikan apakah setelah dihitung nanti IRR-nya itu, return-nya itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari ongkos capital budgetnya. Tentunya yang dimaksud dengan ongkos capital budget itu adalah dalam melakukan setiap investasi itu kan berarti perusahaan membutuhkan sumber daya uang. Sumber daya uangnya itu dari mana? Apakah sumber daya uangnya itu adalah melakukan peminjaman dari lembaga keuangan, ya? Apakah dari kredit sebetulnya gitu, atau dari pembiayaan? Itu kan ada marginnya atau ada bunganya. Kalau menerbitkan surat utang atau obligasi, itu ada bunganya juga. Kalau melakukan IPO atau right issue, tentunya para investor berharap bahwa ke depannya itu labanya meningkat. Itu namanya ongkos daripada sebuah capital budgeting. Gitu ya. Nah, di dalam lakukan sebuah langkah investasi, tentunya kan pilihan itu kan mungkin nggak satu. Ya, misalnya saya pengusaha pabrik kelapa sawit misalnya gitu ya. Saya pengusaha pabrik kelapa sawit. Saya udah punya 2, mungkin satu di Medan, satu di Pekanbaru. Nah, untuk meningkatkan saya punya pendapatan dan laba perusahaan, saya mau bikin pabrik lagi nih di Kalimantan. Entah itu Kalimantan Tengah, entah Kalimantan Timur, entah di Aceh, entah di Papua. Betul nggak? Nah, untuk kita menseleksi kira-kira pabrik mana yang akan kita buka, karena kita hanya punya budget untuk satu pabrik, sedangkan pilihannya itu 4. Makanya kita melakukan namanya seleksi.